Tokoh utama tidak pernah menyangka. Dia hanya menunjukkan pemotongan pedang tak terlihat sekali kepada siswa SD. Pihak lawan ternyata sepenuhnya bisa melihat gerakan serangannya. Tapi perlu diketahui, teknik luar biasa ini bahkan belum ia kuasai dengan baik. Apalagi seorang pemula bisa melihatnya. Namun, tokoh utama benar-benar meniru gerakan itu. Ini membuat pria itu seketika menyadari, pemuda di depannya ini, mungkin memiliki potensi yang melampaui dirinya. Namun, 2,5 bulan berlalu, tokoh utama, selain mempelajari satu teknik, yang digunakan untuk menahan serangan, tidak mempelajari keterampilan berguna lainnya. Mengenai hal ini, guru ahli pedang juga merasa putus asa. Dia tidak menyangka, tokoh utama ternyata justru kurang memiliki bakat dalam menggunakan pedang. Dalam situasi seperti ini, terus berlatih hanya akan membuang waktu. Maka, ia menyarankan tokoh utama untuk mengambil jalur lain. Mungkin di tempat lain bisa menemukan bakatnya. Tokoh utama pun datang ke pusat pelatihan prajurit. Dan prajurit yang dimaksud adalah perisai hidup dalam tim. Jadi mereka harus memiliki tubuh yang tangguh. Pelajaran pertama adalah menahan runtuhnya batuan dari gunung. Yang tidak disangka oleh guru adalah latihan yang bahkan membuat orang dewasa mengeluh tanpa henti. Tokoh utama bertahan selama 2 bulan. Dan dalam sebuah kecelakaan, dia berhasil menahan batu raksasa yang jatuh. Tatapan tegasnya membuat guru terkejut. Jika dia bisa mempelajari sebuah keterampilan yang baik, dia pasti akan menjadi perisai yang tak tergoyahkan. Namun hasilnya sangat disayangkan. Pelatihan selama 3 bulan, tokoh utama hanya mendapatkan tubuh yang lebih kuat. Jadi, pria tua merekomendasikannya untuk mencoba di pelatihan pemburu. Namun, guru pemburu awalnya tidak ingin menerima tokoh utama. Dia merasa tokoh utama akan menjadi masalah. Meminta tokoh utama untuk melempar batu dan mengenai dahan yang ratusan meter jauh. Sempat berpikir setelah kehilangan arah, bisa mencari alasan untuk mengusirnya. Namun tidak menyangka tokoh utama ternyata selalu tepat sasaran. Berkali-kali berhasil mengenai target. Tidak ada pilihan, dia hanya bisa menerima tokoh utama. Dan firasat guru ahli pedang tidak salah. Setiap kali tokoh utama membidik, selalu menghancurkan busurnya. Bahkan busur panah milik guru, tidak dapat menahan kekuatan luar biasanya. Tidak ada jalan lain, kata mantan, Gue Yumen. Hanya bisa membiarkan tokoh utama berlatih melempar batu. Tetapi dalam melempar batu, tidak perlu guru untuk mengajarinya. Tokoh utama bisa melakukannya tepat sasaran sendiri. Karena di gunung dia selalu berburu burung dengan cara ini. Mendengar deskripsi tokoh utama, guru menyadari dia berbicara tentang burung petir. Namun perlu diketahui, burung semacam ini bahkan sulit untuk ditarget oleh pemburu tingkat tinggi. Tetapi saya bisa mengenai target meski mata saya tertutup. Apakah orang ini benar-benar perlu datang ke sini? Pelatihan telah berakhir setelah 3 bulan, cepat pergi. Tapi aku belum melakukan apa-apa. Dalam hal bakat menggunakan alat yang canggih. Sangat buruk hingga membuat putus asa. Selama kamu bisa melempar batu itu sudah cukup. Sungguh menyusahkan. Bahkan tanpa busur, kamu sudah cukup kuat. Setelah itu, tokoh utama tiba di tempat pelatihan pembunuh. Latihan utama mereka adalah membuka peti harta melalui jebakan. Namun berbeda dengan siswa lain yang sangat hati-hati. Tokoh utama justru langsung menerobos jebakan. Yang bisa ditangkap, ia tangkap dengan tangan. Yang tidak bisa ditangkap, ia tepis langsung. Hebat. Tidak, tetapi, sudah menyimpang dari tema ujian. Namun setelah 3 bulan pelatihan, tokoh utama tidak hanya tidak belajar cara membongkar jebakan, juga tidak bisa merasakan keberadaan musuh. Jadi tidak bisa menjadi seorang pengintaian yang layak. Tapi hati guru masih sangat menghargai ketahanan dan semangat tokoh utama. Bersiap untuk merekrutnya ke dalam Departemen Intelijen Kerajaan di masa depan. Selanjutnya adalah lembaga pelatihan sihir. Namun, 2 bulan telah berlalu. Tokoh utama bahkan tidak bisa mengeluarkan satupun suara. Lao Deng menyadari bahwa tidak ada kekuatan magis yang mengalir dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba masuk ke ruang resonansi magis. Tak disangka, tantangan ini berlangsung selama beberapa hari. Lao Deng bahkan lupa untuk mengeluarkan tokoh utama. Ini benar-benar membuatnya ketakutan. Karena ruang di dalamnya akan memperkuat semua indera. Jika tinggal terlalu lama, seseorang akan mengalami kelebihan beban. Namun, yang mengejutkan adalah menurut Zi Yumen, tokoh utama tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga sangat menikmatinya. Saat melihat Lao Deng, dia bahkan mendorongnya keluar. Karena dia merasa hampir menguasai triknya. Namun, sampai pelatihan berakhir, tokoh utama hanya belajar satu teknik dasar seni api mikro. Lao Deng ingin terus mengajarinya sihir, tetapi tidak bisa. Karena orang seperti tokoh utama yang tidak memiliki bakat sihir, merupakan hal yang jarang terjadi. Namun, begitu dia selesai berbicara, tangan tokoh utama yang lainnya juga menyala dengan seni api mikro. Lao Deng langsung tertegun. 2 kali nyanyian. Ini adalah sesuatu yang dia latih selama 50 tahun penuh. Dan tokoh utama berhasil mempelajarinya dalam 3 bulan tanpa bimbingan. Namun, Lao Deng tidak mencoba untuk menahan tokoh utama.
karena tidak ada kemampuan lain yang terbangun. Ini juga menunjukkan bahwa dia tidak cocok untuk jalur sihir ini. Akhirnya, tokoh utama tiba di tempat pelatihan penyembuhan. Namun, karena hanya belajar seni api mikro dalam 3 bulan, keterampilan dasar ini tidak cukup untuk menjadi petualang. Namun sebelum pergi, guru juga memberitahu tokoh utama, meskipun hanya bisa menyembuhkan beberapa luka kecil, namun, tanpa melakukan ritual berkah di masa kecil, mampu mempelajari seni api mikro sudah sangat luar biasa. Namun, tokoh utama mengira ini adalah cara guru untuk menghiburnya. Sama sekali tidak menyadari bahwa tanpa berkah, dia tidak bisa menggunakan penyembuhan. Akhirnya, beberapa guru berkumpul. Mereka tidak menyangka, tokoh utama mendapatkan hasil yang sama di semua tempat pelatihan. Sepertinya fisik tokoh utama berbeda dari yang lain. Mungkin pelatihan serbaguna adalah pilihan yang tepat. Namun ketika mereka memutuskan cara yang tepat, tidak disangka, tokoh utama tiba-tiba menghilang. Ternyata tokoh utama tidak memiliki satupun keterampilan yang berguna, yang dapat membantunya menjadi seorang petualang. Jadi, ia kembali ke pegunungan untuk berlatih dengan keras sendirian. Usaha tidak akan mengkhianati orang yang berusaha. Setelah bertahun-tahun latihan setiap hari, keterampilan paling dasar itu juga berhasil dikuasai oleh tokoh utama menjadi teknik yang luar biasa. 10 tahun kemudian tetapi biaya untuk kekuatan tokoh utama bukanlah kebotakan. Sementara sekarang, satu ayunan saja bisa menghasilkan ribuan pedang yang bersuara serentak. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ia sebenarnya sangat kuat. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Maka, tokoh utama kembali ke Guild Petualang. Namun saat melihat beberapa keterampilan yang dimilikinya, petugas penerimaan sulit percaya dan bertanya lagi. Hanya ada keterampilan ini. Ia juga sulit untuk membantu tokoh utama mendaftar. Ternyata memang tidak bisa mendaftar. Saya benar-benar minta maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf untuk itu. Apa benar tidak ada cara? Dan saat itulah, kenalan lama tokoh utama mendekat. Dia adalah pria tua yang sebelumnya menerima tokoh utama. Sebenarnya, pada usia yang masih kecil, tokoh utama tidak bisa menjadi seorang petualang. Tapi justru pria tua melihat tokoh utama yang sendiri dan kesepian. Jadi dia membuat pengecualian untuk memperkenalkannya ke tempat latihan. Sekarang dia sudah menjadi ketua guild. Setelah mengenali identitas tokoh utama, keduanya minum segelas bersama. Dalam percakapan, pria tua mengetahui bahwa tokoh utama terus berlatih tanpa kenal lelah. Jadi, dia memberitahu tokoh utama bahwa masih ada cara. Ada pula tingkatan yang berbeda di antara para petualang. Biasanya dari tingkat tertinggi S hingga terendah E. Seperti tingkat terendah yang hanya membutuhkan satu keterampilan praktis. Namun, semua ini tidak memenuhi syarat untuk tokoh utama. Namun, di bawah tingkat terendah masih ada tingkat F yang jarang diketahui. Tingkat ini tidak dapat menerima tugas pembasmian. Hanya bisa mengerjakan pekerjaan kecil di kota-kota. Kata Guo Yumen. Seharusnya tidak ada yang menjadi petualang hanya untuk ini. Karena tidak hanya harus melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan, tetapi juga harus membagi uang yang didapat kepada guild. Namun, tokoh utama tidak peduli tentang ini. Selama bisa terdaftar sebagai petualang, ia bersedia melakukan apa saja. Pada saat ia menerima kartu identitasnya, tokoh utama tidak bisa lebih bahagia lagi. Ia tidak sabar untuk mulai bekerja. Tokoh utama dengan begitu mengerjakan pekerjaan kecil petualang, sambil terus berlatih tanpa henti. Hingga suatu hari, tokoh utama mendengar suara minta tolong di depan tambang. Tanpa berpikir, ia berlari menuju arah suara itu. Ia melihat seekor sapi raksasa muncul di depannya. Ini adalah makhluk yang hanya pernah ia lihat di buku cerita. Tidak menyangka ada yang sebesar ini di dunia nyata. Dan kekuatan Minotaur itu juga luar biasa. Tentara di hadapannya benar-benar tidak berdaya. Juga saat ia bersiap untuk menyerang gadis terakhir, tokoh utama memilih untuk berdiri. Meskipun ia tidak memiliki keterampilan menyerang seperti seorang prajurit, tapi ia mengandalkan melempar batu untuk menarik perhatian Minotaur. Dan dalam waktu itu memberi isyarat kepada gadis untuk segera pergi. Kemudian, ia berulang kali menggunakan teknik menangkis untuk menghentikan serangan Minotaur. Tidak disangka, Minotaur seolah-olah mendapatkan semacam panggilan. Ia kembali menerjang gadis itu. Melihat situasi semakin kritis, tokoh utama segera menggunakan teknik menyelinap dan bergegas ke sana. Meskipun 1000 kali, meskipun tidak bisa menjadi tokoh utama dalam cerita petualangan, setidaknya, saya juga ingin melindungi gadis yang ketakutan di depan saya. Tidak peduli menghadapi kesulitan apapun, semua orang akan berjuang demi rekan-rekan mereka. Untuk orang-orang yang lemah, mengayunkan pedang di tanganku untuk mengalahkan kejahatan. Inilah apa arti menjadi seorang petualang. Menangkis. Pada saat mengalahkan Minotaur, belenggu yang ada pada gadis itu juga menghilang.
Tokoh utama yang kelelahan hanya mengira bahwa dirinya terlalu lemah. Menghadapi seekor sapi di kota saja begitu melelahkan. Dengan kemampuan semacam ini, bagaimana bisa menjadi petualang? Memikirkan hal ini, ia pergi dengan kecewa. Namun, ia tidak tahu. Sebenarnya, yang diselamatkannya adalah seorang gadis mulia. Dan juga, Minotaur itu bukanlah sapi biasa yang ia bayangkan. Lawannya bahkan bukanlah monster. Hanya seekor sapi di kota saja. Sudah memiliki ancaman yang begitu kuat. Aku masih perlu lebih banyak latihan. Sebagai seorang ahli tersembunyi yang baru turun dari gunung. Bahkan tokoh utama sendiri tidak menyadari kekuatannya. Ia hanya mengira bahwa yang ia kalahkan adalah sapi biasa. Namun, segera seluruh kerajaan menyebarkan kisahnya. Ketua guild merasa sangat bersemangat saat melihatnya. Namun, ia merasa lega karena tokoh utama bisa selamat. Dan menghela napas lega. Karena kabar angin. Monster muncul di sekitar tempat tokoh utama bekerja. Singkatnya, tadi malam tidak bertemu makhluk sihir, itu keberuntunganmu. Bahkan jika aku sebelumnya adalah seorang petualang kelas A. Jika bertemu, aku pasti akan kehilangan nyawaku di tempat. Ternyata makhluk sihirnya sangat menakutkan ya. Untungnya, yang kutemui hanyalah seekor sapi. Apa yang terjadi pada makhluk sihir itu kemudian? Mendengar kabar bahwa ia dikalahkan oleh seorang pria yang tidak dikenal. Dan ia hanya menggunakan satu serangan. Benarkah? Ternyata di dunia ini ada orang sehebat itu ya. Dan pada saat itu, gadis yang diselamatkannya mendekat. Ketika dia melepas jubahnya, darah kuda itu menarik perhatian ketua guild. Melihat situasi ini, gadis itu ingin berbicara dengan tokoh utama di luar. Mendengar ini, ketua guild segera mengingatkan tokoh utama. Jangan sampai mengganggu mereka saat keluar. Yang tidak diketahui tokoh utama adalah, sebenarnya gadis itu adalah putri negara ini. Dengan menggunakan teknik menyelinap, mereka berdua sampai ke tempat yang sepi. Gadis mulia ingin berterima kasih kepada tokoh utama atas nyawanya yang diselamatkan. Baik itu kekayaan maupun status. Selama tokoh utama menginginkannya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Namun, menurut tokoh utama, dirinya hanya melakukan sesuatu yang sepele. Tak perlu repot-repot memberikan hadiah. Ucapan terima kasih barusan sudah cukup. Tidak, biarkan saya secara resmi berterima kasih padamu. Ayahku juga ingin bertemu denganmu, untuk berterima kasih secara langsung. Sungguh itu sudah lebih dari cukup. Bagaimanapun juga, saya juga memiliki posisi saya sendiri. Bagaimana bisa saya tidak membalas budi orang yang telah menyelamatkan nyawa saya? Tidak, saya tidak memerlukan apa-apa. Jadi, apakah kamu memiliki masalah apapun? Saya tidak memiliki masalah apapun. Atau, bolehkah saya berkonsultasi dengan ayah untuk memberimu tanah? Maaf, saya benar-benar tidak membutuhkan apa-apa. Hal ini membuat gadis mulia kebingungan. Salah satu dari mereka tak bisa menahan diri dan menangis. Tokoh utama hanya bisa mengangguk setuju untuk bertemu dengan ayahnya. Mengenai hadiah terima kasih, itu sebenarnya tidak perlu. Tokoh utama mengikuti gadis mulia dan tiba di rumah besar. Setelah melihat bangunan yang sangat besar, tokoh utama baru menyadari apa yang dikatakan oleh pria tua. Itu adalah peringatan agar dia tidak menyinggung para bangsawan. Dalam perjalanan, tokoh utama bertemu dengan pengawal pribadi gadis mulia. Dan seorang pria berambut kuning yang terlihat sangat arogan. Dengan panduan mereka, tokoh utama segera bertemu dengan ayah gadis mulia. Orang itu sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang raja. Setelah melihat tokoh utama, dia segera mengungkapkan terima kasih. Lalu dia meminta tokoh utama untuk menyampaikan apa yang diinginkannya. Dia akan berusaha memenuhi permintaan itu sebisa mungkin. Namun sikap tokoh utama tetap sama seperti sebelumnya. Apapun yang dikatakan oleh pihak lawan, dia tetap menyatakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Setelah berpikir beberapa kali, raja melihat ke arah pedang besar di belakang tahtanya. Jika begitu, bagaimana menurutmu tentang ini? Apakah ini sebuah pedang? Betul. Meskipun penampilannya tidak terlalu menarik. Ayah, itu adalah. Meskipun senjata ini adalah simbol kekuasaan raja. Tapi untuk membuat tokoh utama merasa tenang saat menerima. Raja kemudian berbohong. Bahwa dia secara kebetulan menemukannya di jalan. Kemudian dia meminta tokoh utama untuk mencobanya dengan mengayunkan. Hasilnya, ayunan yang dilakukan secara sembarangan itu langsung membuat semua orang terkesima. Tak disangka, tokoh utama bisa menggunakannya dengan satu tangan. Setelah menerima hadiah, tokoh utama pun meninggalkan tempat itu. Namun dalam perjalanan, dia tiba-tiba menyadari bahwa lebar pedang itu ternyata sama dengan saluran pembuangan. Bukankah itu berarti dapat meningkatkan efisiensi saluran air bersih? Bisa dibilang, kau benar-benar seorang jenius. Saat dia sedang merasakan kebahagiaan, Ines datang menghampirinya. Sebagai pengawal pribadi putri, seharusnya berjanji untuk melindungi sang putri sampai mati. Namun, karena aturan pada upacara ujian kemarin, dia tidak bisa mengikuti. Namun, tak disangka, perubahan terjadi karena itu.
Untungnya, tokoh utama segera bertindak dan menyelamatkan putri. Oleh karena itu, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu tokoh utama ke depannya. Jika ada yang dibutuhkan, silakan beritahu dia. Namun, tak disangka, setelah Ines pergi, seorang lagi yang berambut kuning mendekat. Dia melihat kekuatan tokoh utama. Ingin bertanding untuk menguji kemampuan. Nama saya Gilbert. Ayo bertanding beberapa jurus dengan saya. Saya ingin melihat seberapa kuat kamu. Tidak bisa kembali lagi. Orang berambut kuning ini tidak pernah menyangka, sebagai seorang ahli senjata terkuat, yang jelas memiliki catatan tak pernah kalah. Namun kali ini, tidak peduli bagaimana dia mengubah ritme serangan, tokoh utama mampu menghindarinya dengan mudah. Bahkan yang lebih mencengangkan adalah, di mata tokoh utama, kecepatan serangannya terasa sangat lambat, maka tokoh utama menghentikan pertandingan, agar orang berambut kuning tidak perlu mengalah hanya karena dia masih pendatang baru, sehingga dia sengaja membiarkan. Mendengar kata-kata ini, orang berambut kuning akhirnya menyadari, lawan-lawan sebelumnya tidak layak dia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Akibatnya kali ini, dia pun tanpa sadar menyayangkan, maka dia kembali mengambil posisi, dan melesat menuju tokoh utama dengan cepat. Ternyata, kecepatan serangannya jelas lebih cepat daripada sebelumnya. Namun yang membuat tokoh utama merasa aneh adalah, setelah dia menghindar, Gilbert si berambut kuning sama sekali tidak dalam keadaan siaga, seolah-olah sengaja memancingnya untuk menyerang. Namun, jebakan yang diperkirakan tokoh utama, menelusuri penyebabnya. Tetap saja Gilbert terlalu lambat. Namun sebagai seorang ahli yang baru turun dari gunung, tokoh utama sama sekali tidak menyadari kekuatannya. Dia hanya mengira bahwa Gilbert masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sial! Bagaimana dengan serangan ini? Trajektori berubah. Sudah di tangan. Gilbert tidak mengira. Dia sama sekali tidak bisa mengenai lawan. Sementara tokoh utama lebih ke arah membunuh dengan niat jahat. Menunjukkan bahwa jika memungkinkan, tolong lebih cepat lagi. Mendengar kata-kata ini, wajah Gilbert pun berubah kelam. Oleh karena itu, tokoh utama menyadari, Gilbert mungkin sudah mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Mungkin pelatihan panjang dirinya mulai membuahkan hasil. Bisa jadi dalam pertandingan ini, dia juga memiliki kesempatan untuk menang. Namun, saat dia berpikir seperti itu, Gilbert tiba-tiba mengeluarkan jurus pamungkasnya. Pemotongan pedang tak terlihat. Aku mengerti, aku kalah. Kini bukan hanya Gilbert si berambut kuning yang bingung. Bahkan tentara yang menonton juga terkejut. Karena dalam ingatan mereka, serangan besar Kapten Gilbert belum pernah gagal. Lagi pula, dia disebut-sebut sebagai jenius yang sulit ditemukan dalam 100 tahun. Dulu, dia menjelajahi berbagai tempat untuk mengejar kekuatan. Tapi hasilnya, tidak ada satupun yang bisa dia kalahkan. Bahkan ketika dia kembali ke ibu kota kerajaan yang dipenuhi para kuat. Tapi tak satupun yang bisa menarik minatnya. Sampai munculnya tokoh utama, yang tidak hanya mengalahkan monster di kedalaman, bahkan tidak terpengaruh oleh tawaran raja. Sikapnya yang terbuka dan tak takut seperti ini. Dia tidak membencinya. Tapi Gilbert benar-benar tidak mengerti. Jelas-jelas dia kalah telak dalam pertempuran ini. Tapi mengapa tokoh utama mau mengakui kekalahan? Dan bahkan berkata hal-hal yang aneh. Apa yang kamu katakan? Saya sudah mengerti. Melanjutkan pertarungan ini tidak ada artinya. Apakah dia mempertimbangkan saya karena bawahan saya ada di sini? Ini benar-benar penghinaan yang besar. Apa yang kamu maksud dengan mengerti? Cukup. Sudah cukup. Juga, kata-kata yang dia ucapkan sebelum pergi. Saya sangat menantikan pertemuan kita selanjutnya. Apa yang terjadi dengan retakan itu? Kapan itu muncul? Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi orang itu menghindari serangan saya. Menghindari serangan penuh saya. Sepertinya sekarang sudah mulai menarik. Ternyata tokoh utama pada saat kritis. Menggunakan penguatan tubuh dan menyelinap secara maksimal. Dengan cara ini dia bisa menghindari serangan besar dengan aman. Namun tokoh utama berpikir, ini adalah peringatan dari Gilbert si berambut kuning agar dia tidak terlalu sombong. Dia mungkin akan kehilangan nyawanya karenanya. Jadi dia sengaja mengatur kecepatan serangan besarnya agar bisa dihindari. Sepertinya saya harus benar-benar berterima kasih kepada Gilbert si berambut kuning. Ternyata saya masih terlalu lemah. Saya masih perlu terus berlatih dengan keras. Memikirkan hal ini, tokoh utama juga semakin kuat saat membersihkan selokan. Dan dengan senjata yang diberikan oleh raja ini, membersihkannya menjadi sangat mudah. Juga karena itu,
Tokoh utama memiliki lebih banyak waktu. Jadi, untuk mendapatkan sedikit uang lebih, dia berpikir bisa menggunakan senjata ini untuk membuat teppanyaki. Meskipun bisa membuka lapak di mana saja, masalahnya adalah sumber api cukup sulit didapat. Dengan kemampuannya sendiri, dia hanya bisa melepaskan sedikit bola api kecil. Saat tokoh utama sedang bingung, putri datang menghampiri. Begitu tiba, dia langsung menyatakan ingin berguru kepada tokoh utama. Selain belajar, dia juga akan membantu mengurus kehidupan sehari-hari. Asalkan dia bisa tetap berada di sisi tokoh utama. Namun, mendengar ini, tokoh utama dengan tegas menolak. Tidak peduli seberapa banyak putri berkata baik, tokoh utama tetap menjaga sikap yang sama. Akhirnya, putri yang cemas tidak bisa menahan air matanya. Jadi, untuk membuktikan bahwa dia bisa membantu, dia langsung memamerkan bakatnya. Tarian tombak es. Mengurangi nyala api. Ini adalah salah satu keterampilan sihir tingkat tertinggi yang bisa saya gunakan. Nyala api pemusnah ekstrim. Selanjutnya adalah Katanasi, pedang air terjun. Ini adalah rahasia dari kelas pencuri. Dia diajarkan kepada saya oleh guru Karoshi, menyelinap.